Halo, kembali lagi di channel kita yang selalu pengen tahu ujung-ujungnya cerita film. Kali ini kita bakal ngulik habis film thriller psikologis yang bikin penasaran sekaligus gregetan, Brick dari tahun 2025. Gue bakal bocorin semuanya, dari adegan pertama sampai adegan kredit. Dibintangi oleh Matthias Shui, Fur sebagai Tim, dan Ruby Ovi sebagai Olivia. Ayar dibuka dengan adegan yang suram. Tim, seorang developer game, terlihat tenggelam dalam kesedihan yang dalam di depan komputernya. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Ternyata, dia dan istrinya, Olivia, baru saja mengalami kehilangan anak satu-satunya. Rasa kehilangan itu masih sangat membekas, terutama bagi Tim yang nggak bisa move on. Liv, yang sudah berusaha kuat, melihat suaminya semakin menjauh dan menyibukkan diri dengan pekerjaan. Suatu sore, Liv pulang dengan wajah sedikit cerah. Dia mengajak Tim keluar sebentar. Ternyata, apartemen tempat mereka tinggal sedang direnovasi. Di luar, mereka bertemu pemilik apartemen, Friedman, pria yang sedikit misterius. Tim bertanya kapan renovasi selesai. Dan Friedman dengan tenang menjawab, "Sebentar lagi, jangan khawatir." Tapi perhatian mereka teralihkan oleh asap hitam di kejauhan. Rupanya sedang terjadi kebakaran hebat di sebuah pabrik. Liv kemudian menunjukkan kejutan. Mobilnya yang rusak sudah diperbaiki. Dengan semangat, dia mengajak Tim untuk pindah ke Paris malam itu juga, meninggalkan semua kenangan buruk dan memulai hidup baru. Pinta Liv penuh harap. Tapi Tim menolak, bukan karena dia nggak mau, tapi karena dia merasa harus menyelesaikan game yang sedang dikerjakannya. Tim sambil kembali mengangkat telepon, lebih mementingkan pekerjaannya. Wajah Liv langsung berubah masam, kecewa berat. Keesokan harinya saat Tim baru bangun, dia melihat Liv sudah siap dengan koper besarnya. Tapi, saat dia membuka pintu, bukan pemandangan lorong apartemen yang mereka lihat, melainkan sebuah tembok hitam yang kuat seperti baja, menutupi seluruh pintu. Was mit der Renovierung zu tun, oder? Mereka berdua lari ke jendela. Ternyata tembok hitam yang sama juga menutupi semua jendela. Mereka terjebak. Lagi mau pisah, malah terkurung paksa tembok raksasa. Lah, ini hukuman apa berkah ya? Liv langsung nyoba nelpon polisi. Tapi sinyal ponsel tidak ada. Wifi mati total. Tim mencoba mendekatkan ponselnya ke tembok. Tiba-tiba layarnya jadi flicker. Tim merasa ada yang aneh dengan tembok misterius ini. Mereka pun nekat. Bor listrik dikeluarkan, dihantamkan ke tembok. Hasilnya, mata bornya yang tajam bahkan nggak ngaruh sama sekali. Malah tangannya yang pegel. Temboknya nggak apa-apa. Liv pun bingung. Gimana bisa satu gedung tertutup tembok dalam semalam? Tiba-tiba, dari balik tembok apartemen samping, terdengar suara teriakan panik. Dengan sisa tenaga, mereka berdua menjebol tembok apartemen yang menghubungkan unit mereka dengan tetangga. Di sana, mereka melihat Anna dan Marvin, pasangan yang juga sedang panik bukan main. Marvin dengan mata liar berteriak, "Ini pasti ulah Friedman. Dia mau bunuh kita semua." Liv bertanya kapan tembok ini muncul. Anna dengan suara gemetar bilang dia juga nggak tahu. Pas bangun tidur, tembok itu udah ada saat Tim mau minum dari keran. Ternyata air udah nggak bisa keluar. Pemeriksaan ke kamar mandi pun menunjukkan hal yang sama. Untungnya, mereka masih punya persediaan air minum botolan. Liv yang kesal tiba-tiba marah. "Harusnya kemarin kita pergi dari sini." Tim yang sedang stres emosi, ia melempar ponselnya ke tembok hingga hancur berantakan. Tapi, dari kejadian itu, Tim nemuin sesuatu yang aneh. Pecahan komponen ponselnya menempel di tembok hitam itu. Liv yang menyesal datang membawakan kopi. Dan Tim pun iseng nyoba nempelin sendok. Benar, tembok itu punya daya magnet yang kuat. Dengan semangat, mereka mengumpulkan semua perkakas besi di apartemen dan menempelkannya di tembok. Mereka akhirnya tahu, bagian tembok yang berbentuk persegi memiliki daya magnet paling kuat. Tiba-tiba semua benda yang menempel bergetar keras dan meluncur kembali dengan kecepatan tinggi. Tim yang nggak sempat menghindar. Punggungnya tertancap beberapa sekrup. Liv bergegas membantunya dan mengobati luka-lukanya. Belum reda kepanikan, teriakan histeris lagi-lagi datang dari apartemen Anna dan Marvin.
Liv dan Tim yang masih limbung langsung jebol tembok lagi. Mereka melihat Anna terkapar lemas, dan Marvin dengan wajah bengis menghampiri Tim sambil mengacungkan palu. Saat Tim akan membalas, Anna berteriak lemah. "Jangan, maafin dia. Dia lagi dalam pengaruh obat." Seid ihr wahnsinnig? Hat mir überhaupt nichts. Rupanya, tadi Anna mau mukul tembok pakai palu. Tapi Marvin mencegahnya sampai akhirnya mereka berdua bertengkar. Dan Marvin terluka. Tim dan Liv akhirnya memaafkan. Tapi untuk joget jaga, tangan Marvin diikat. Tim lalu nyoba pakai palu itu untuk menjebol tembok. Tapi tetap nggak mempan. Marvin yang akhirnya siuman bingung dengan apa yang terjadi, dia nggak ingat apa-apa karena pengaruh obat. Was? Du hast ihn voll attackiert vorhin. Liv tiba-tiba teringat sesuatu. Basement gedung ini terhubung ke bunker peninggalan Perang Dunia Kedua. Bunker itu punya pintu keluar ke stasiun kereta bawah tanah. Akhirnya ada secercah harapan. Dengan semangat baru, tim langsung menjebol lantai apartemen mereka hingga tembus ke unit di bawahnya. Saat tim turun pakai tali, tiba-tiba seorang kakek tua yang bernama Oswald muncul dengan mengacungkan pistol. Dia mengira tim mau mencuri persediaan makanannya. Aber nicht durch meine Wohnung. Schieb ab. Setelah tim menjelaskan maksud mereka, cucu Oswald yang bernama Lee muncul dan membujuk kakeknya. Lee bertanya pada Oswald, sang veteran perang, apakah benar ada bunker di basement? Oswald mengiyakan dan akhirnya mengizinkan mereka semua turun. Sambil menunggu Marvin yang sudah dilepas ikatannya menjebol lantai berikutnya, Lee bercerita. Katanya, tadi malam dia ke kamar mandi. Tembok belum ada. Begitu keluar dari kamar mandi, tiba-tiba tembok hitam sudah menutup semuanya. Di sini tim nemuin sesuatu yang mencurigakan. Sebuah detektor asap yang di dalamnya tersembunyi kamera CCTV kecil. Setelah diperiksa, detektor asap di dapur juga sama. Ternyata Friedman, si pemilik gedung, diam-diam memata-matai semua penyewanya. Mereka jadi curiga, jangan-jangan Friedman dalang dari semua ini. Dengan emosi yang full, Tim dan Marvin langsung menjebol tembok samping menuju apartemen Friedman. Tapi, yang mereka temukan, mayatnya yang sudah dingin dengan kedua tangannya terpotong. Mereka semua panik, berarti ada pembunuh lain yang berkeliaran di gedung ini. Di galeri ponsel Friedman, mereka menemukan banyak foto tembok hitam. Marvin yang ketakutan lalu melanjutkan membobol lantai dengan lebih agresif. Liv sambil menunjukkan berita tentang kebakaran hebat di pabrik dekat sana. Menduga itu ada kaitannya. Tiba-tiba, lantai tempat Marvin, Anna, dan Tim berdiri runtuh. Mereka bertiga terperosok ke lantai bawah. Beruntung mereka selamat. Lee kemudian membantu Oswald turun. Di lantai bawah, mereka disambut oleh Yuri yang mengaku sebagai sepupu Anton, penghuni apartemen itu. Yuri bilang Anton sudah meninggal karena serangan jantung. Yuri punya teori sendiri. Menurutnya, tembok ini adalah teknologi canggih pemerintah untuk melindungi mereka dari serangan atau virus berbahaya di luar. Dia melarang mereka keluar. Tapi Tim dan Liv nggak peduli. Mereka yakin bunker adalah jalan keluar. Mereka akhirnya berhasil menjebol lantai terakhir dan sampai di basement. Benar saja, ada lorong menuju bunker. Mereka menyusuri lorong bunker yang gelap dan lembab hingga menemukan pintu besi berkarat. Liv menghancurkan gemboknya. Pintu terbuka, tapi tembok hitam yang sama juga menutupi pintu keluar bunker itu. Bahkan di kedalaman 5 meter bawah tanah, Marvin yang putus asa nekat menembaki tembok dengan pistol Oswald. Tapi pelurunya malah terpental kembali. Dan mengenai Oswald. Oswald tewas seketika. Mereka pun kembali ke apartemen Yuri dengan perasaan hancur. Satu nyawa melayang. Lalu, apa langkah selanjutnya? Tim penasaran dengan kematian Friedman dan foto di ponselnya. Tim, Marvin, dan Anna kembali ke apartemen Friedman. Sementara itu, Liv dan Lee memeriksa catatan Anton lebih teliti. Di apartemen Friedman, Tim curiga ada ruang rahasia karena ukuran apartemennya nggak pas. Rüber? Dari rekaman CCTV,
Mereka melihat tembok hitam itu seperti nanobot yang bergerak cepat menutupi gedung. Mereka juga melihat rekaman Anton sebelum tewas. Anton ternyata berhasil membuka tembok itu sebentar sebelum akhirnya dicekik dari belakang oleh Yuri. Ternyata Yuri si pembohong, sementara itu Yuri ketahuan sedang membakar catatan Anton dan mayat Lee juga sudah terbaring di lantai. Yuri membunuh Lee karena dia hampir berhasil memecahkan kode tembok. Marvin marah langsung berkelahi dengan Yuri. Tim yang datang tepat waktu membantu Marvin dan akhirnya berhasil melumpuhkan dan mengikat Yuri. Dari catatan Anton yang tersisa, mereka tahu Anton adalah karyawan Epsilon Nano Defense, perusahaan teknologi pertahanan yang kemarin terbakar. Anton menggunakan kode cahaya untuk berkomunikasi dengan tembok nanobot itu. Aplikasi khusus di ponselnya bisa membaca pola bata seperti QR code. Mereka akhirnya berhasil memperbaiki ponsel Anton dan memindahkan aplikasinya ke ponselnya Anna. Mereka mencoba membuka tembok di pintu bunker. Aplikasi itu menunjukkan 4 kotak. Tim menekannya dari atas ke bawah. Tembok mulai berubah menjadi seperti cairan. Anna menyentuhnya. Tangannya bisa menembus. Tapi saat dia coba masuk lebih dalam, tembok itu seketika mengeras kembali dan memotong tubuh Anna menjadi 2. Anna tewas seketika. Marvin yang histeris langsung menembak Yuri, lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Hanya tinggal Tim dan Liv yang tersisa. Dalam kesedihan, Tim akhirnya meminta maaf. Aku cuma nyari pelarian di kerjaan karena aku tidak kuat hadapi rasa sakit kehilangan anak kita. Liv pun menangis. Ia hanya ingin Tim kembali seperti dulu. Mereka akhirnya berpelukan. Dengan kekuatan baru, mereka menganalisa ulang rekaman CCTV saat Anton berhasil membuka tembok. Mereka menemukan pola kilatan cahaya yang tepat yang harus diikuti oleh aplikasi itu. Tapi, saat mereka akan mencoba, Yuri yang ternyata masih hidup bangkit dan menyerang. Pertarungan sengit terjadi di depan tembok bunker. Tim mendorong Yuri hingga jatuh ke basement, lalu melompat menyusul Liv yang juga terperosok. Mereka berlari ke pintu bunker. Tim menahan pintu untuk menghalau Yuri, sementara Liv dengan gemetar menekan urutan pola kilatan cahaya yang benar di aplikasi. Tembok itu akhirnya terbuka. Tim berteriak pada Liv untuk lari, tapi Liv tidak mau. Saat Yuri hendak menikam Tim dari belakang, Liv menghajarnya dengan palu godam. Yuri akhirnya tewas. Tim dan Liv pun keluar, menghirup udara luar. Tapi yang mereka lihat membuat mereka terkesima. Seluruh kota Hamburg juga tertutup oleh tembok bata hitam yang sama, sepi dan mencekam. Mereka masuk ke mobil lift yang sudah diperbaiki. Dari radio, mereka mendengar berita. Tembok itu adalah malfungsi sistem nanoteknologi Epsilon Nano Defense pasca kebakaran. Bukan serangan, bukan virus, tapi hanya kesalahan sistem yang mengurung seluruh kota. Film berakhir dengan Tim dan Liv menyetir mobil, meninggalkan kota yang terkurung menuju ketidakpastian. Dan disinilah filmnya berakhir. Kalau kalian suka dengan cara gue ceritain, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya, biar nggak ketinggalan cerita film-film seru lainnya. Tinggalin juga komentar kalau ada request film yang pengen kalian dengerin. Alur ceritanya. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.